Setelah melahirkan, masalah keluar atau enggaknya ASI sering jadi persoalan yang bisa membuat para bunda cemas. Memang sih jumlah ASI yang keluar di tiap ibu bisa berbeda-beda. Ada ibu yang dianugerahi ASI melimpah, tapi ada juga yang cuma sedikit. Nah, karena takut nggak bisa menyusui dan mencukupi kebutuhan si kecil, nggak sedikit nih ibu yang akhirnya jadi buru-buru memutuskan untuk memberikan susu formula. Padahal pemberian sufor nggak bisa sembarangan loh. Makanya, yuk simak penjelasan saya di video ini terkait tips membantu mengeluarkan ASI serta melancarkan dan meningkatkan produksi ASI. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Seperti yang Bunda tahu, ASI atau air susu ibu adalah makanan sekaligus minuman yang dibutuhkan bayi di 6 bulan usia pertamanya. Soalnya, ASI emang punya segudang manfaat buat si kecil. Mulai dari sumber nutrisi utama untuk menunjang proses tumbuh kembangnya, kandungan antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, hingga asupan kalori, vitamin, dan mineral buat menjaga berat badan bayi tetap ideal. Membuat bayi jadi lebih cerdas, juga memperkuat tulang-tulang bayi. Nah, karena itulah gak heran kalau kebanyakan ibu rela untuk berjuang sekuat tenaganya demi memberikan ASI selama 6 bulan penuh alias ASI eksklusif buat buah hatinya tercinta. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau nggak semua ibu bisa menyusui bayinya dengan baik loh. Bahkan nggak sedikit juga ibu yang merasa mengalami kesulitan menyusui karena ASI yang keluar cuma sedikit atau justru nggak keluar sama sekali. ASI sedikit atau nggak keluar sama sekali ini memang jadi permasalahan yang dapat terjadi pada sebagian ibu yang baru melahirkan. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari adanya gangguan hormon prolaktin atau hormon yang berfungsi untuk merangsang produksi ASI, tubuh terlalu lelah, dan kurang tidur karena kaget harus ngerawat si kecil hampir selama 24 jam penuh, cara menyusui yang salah, efek samping penggunaan obat-obatan tertentu, atau akibat adanya kondisi medis yang diderita, misalnya penyakit diabetes, gangguan tiroid, atau anemia. Walau bisa disebabkan oleh banyak hal, ASI yang sedikit atau nggak keluar ini sebenarnya bisa diupayakan untuk diatasi kok. Yang penting, Bunda sabar dan tetap berusaha sesuai anjuran dokter ya. Sebelum saya jelasin apa saja cara yang bisa Bunda lakukan untuk melancarkan ASI, saya mau kasih tahu sesuatu dulu nih. Kalau Bunda mau tanya-tanya langsung sama dokter seputar menyusui, kesehatan anak, atau masalah kesehatan lainnya, Bunda perlu banget nih nyobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis anak, psikiater, psikolog, juga dokter spesialis lainnya ada. Respon dokternya cepat, nggak sampai 5 menit. Pertanyaan Bunda udah dijawab. Jawaban dokter juga mudah dipahami dan tentunya akurat secara medis. Nggak usah khawatir, karena semua yang Bunda konsultasikan di aplikasi Halo Dokter, privasinya terjamin. Yang bisa baca chat Bunda ya cuma Bunda dan dokternya aja. Terus nih, kalau dari sesi konsultasi ternyata Bunda butuh pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin Bunda untuk buat janji konsultasi sama dokter atau rumah sakit terdekat dari rumah Bunda saat itu juga. Semuanya cuma lewat satu aplikasi Halo Dokter saja loh. Membantu banget kan? Makanya, ayo download aplikasi Halo Dokter sekarang juga di App Store atau Google Play, gratis kok. Oke, sekarang saya jelaskan ya, cara apa saja yang bisa Bunda lakukan untuk mempermudah Bunda merangsang ASI keluar, agar produksinya cukup untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Simak baik-baik nih Bun. Cara yang pertama, lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan. Hal ini nggak cuma bisa memicu produksi ASI, tapi juga bisa mendukung kesehatan si kecil, memastikan si kecil mendapatkan kolostrum yang mengandung nutrisi penting untuk tumbuh kembangnya, juga memperkuat hubungan antara Bunda dan si kecil. Agar Bunda bisa lebih yakin fasilitas bersalin yang Bunda pilih mampu menjalankan pelaksanaan inisiasi menyusui dini, Bunda bisa memastikannya pada pihak rumah sakit atau rumah bersalin tersebut. Selain itu, Bunda juga bisa meminta bantuan dokter maupun bidan yang mendampingi Bunda saat melahirkan nanti, untuk mendukung upaya ini setelah si kecil berhasil dilahirkan dengan selamat. Cara yang kedua, susui bayi sesering mungkin. Meskipun rasanya ASI kok kayaknya nggak keluar-keluar juga, atau keluarnya sedikit-sedikit melulu, tapi meningkatkan frekuensi menyusui si kecil bisa merangsang produksi ASI dan meningkatkan jumlahnya loh Bun. Karena pada prinsipnya semakin sering diberikan maka produksi ASI akan semakin bertambah. Selain itu, Bunda juga bisa coba memerah ASI dengan pompa ASI untuk memicu produksi ASI.
Cara yang ketiga yaitu berikan ASI bergantian dari payudara kiri dan kanan. Tujuannya supaya produksi dan aliran ASI semakin lancar di kedua payudara, Bun. Apalagi kalau ASI Bunda hanya lebih sulit keluar dari satu payudara aja. Artinya, ada kemungkinan Bunda kurang limbang saat menyusui si kecil. Hal ini juga bermanfaat loh untuk menjaga bentuk payudara Bunda agar tetap serupa kiri dan kanan. Sebelum saya lanjut bahas cara selanjutnya, saya mau kasih reminder ke bunda-bunda yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel YouTube Ala Dokter. Jangan lupa Bun, nyalain lambang lonceng notifikasinya juga. Ini supaya Bunda bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, lanjut ke cara yang keempat, yaitu cukupi waktu istirahat. Sebagai ibu baru, wajar kalau Bunda jadi gampang capek dan kurang tidur karena sering begadang demi mengurus si kecil. Tapi sebisa mungkin tetap usahakan untuk beristirahat yang cukup ya Bun. Soalnya kondisi tubuh yang lelah, nggak fit, dan mungkin stres sangat berpengaruh sama produksi ASI. Triknya, coba tidur setiap kali si kecil juga lagi tidur. Atau boleh juga sesekali menitipkan anak ke suami, orang tua, atau pengasuh supaya Bunda bisa gantian istirahat. Next, cara yang kelima, cukupi kebutuhan cairan Bunda. Sederhananya gini, ASI kan cairan. Kalau Bunda nggak mencukupi kebutuhan cairan harian, gimana tubuh Bunda mau memproduksi ASI? Nah, ibu menyusui dianjurkan untuk minum lebih banyak air putih, yaitu sekitar 10-12 gelas per hari. Ingat ya Bun, usahakan air putih. Artinya hindari dulu terlalu banyak atau sering mengkonsumsi minuman lain, seperti teh, minuman bersoda, kopi, atau coklat yang mengandung banyak kafein. Kalau cuma sesekali, bolehlah. Tapi kalau kebanyakan, kandungan kafeinnya bisa masuk ke dalam ASI dan dicerna sama si kecil. Kalau udah begini, kondisi kesehatan si kecil bisa terpengaruh dan dia pun bisa jadi lebih rewel, susah tidur, dan gelisah. Kalau Bunda emang udah terbiasa banget harus minum teh atau kopi setiap hari, bahkan sejak sebelum hamil, Bunda bisa mengurangi dan membatasi jumlah konsumsinya nggak lebih dari 2 cangkir dalam sehari. Masuk ke cara yang keenam, yaitu konsumsi makanan pelancar ASI. Ada beberapa jenis makanan yang dipercaya bisa membantu meningkatkan produksi ASI, seperti gandum utuh, fenugreek atau kelabat, daun katuk, oat, bawang putih, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Bahan-bahan alami tersebut boleh kok Bunda coba konsumsi sebagai usaha melancarkan produksi ASI. Tapi jangan jadinya cuma mengkonsumsi itu aja ya. Tetap iringi dengan kebiasaan menjaga pola makan sehat bergizi seimbang. Terus supaya lebih aman sih, sebaiknya konsultasikan dulu sama dokter ya sebelum mengkonsumsi makanan-makanan itu. Dan cara yang terakhir, sering memijat payudara. Bunda perlu tahu nih, kadang ASI bisa membentuk jadi semacam gumpalan yang pada akhirnya membuat aliran ASI itu sendiri terhambat. Kalau nggak segera dikeluarkan, ini bisa memicu mastitis Bun, yaitu kondisi ketika jaringan payudara mengalami peradangan, sehingga bisa menimbulkan keluhan berupa payudara memar, gatal, dan terasa sakit saat menyusui. Nah, untuk mengeluarkan gumpalan tersebut dan melancarkan aliran ASI, Bunda bisa melakukannya dengan sering memijat payudara dengan gerakan maju dari dada ke arah puting. Nggak cuma melancarkan aja, teknik memijat ini juga diketahui bisa meningkatkan produksi ASI. Dengan jumlah ASI yang melimpah, jadi Bunda pun nggak perlu khawatir lagi si kecil bakal kekurangan ASI. Well, itulah beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk melancarkan dan meningkatkan produksi ASI. Selama dilakukan dengan konsisten dan sabar, cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi umumnya berhasil kok. Tapi kalau ternyata setelah melakukan cara-cara tadi, ASI Bunda masih sedikit atau bahkan nggak keluar sama sekali, sebaiknya konsultasikan lebih lanjut sama dokter ya. Biar dokter mencari tahu penyebabnya sekaligus menentukan penanganan yang tepat. Jadi, usaha Bunda melancarkan produksi ASI bisa berjalan lebih efektif. Lalu, kalau dokter menemukan ada suatu kondisi yang mungkin mengharuskan Bunda memberikan susu formula sebagai sumber gizi si kecil, baik untuk sementara maupun seterusnya, dokter bisa membantu Bunda mendapatkan rekomendasi jenis dan kandungan susu yang sesuai untuk kondisinya. Sip deh, segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bunda mengatasi masalah yang lagi dihadapi. Oh ya, kalau Bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di Ala Dokter, tulis aja di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.